Honda Blade 110. Suara mesin yang sangat kasar, dan di ujung knalpotnya ini sudah ada bekas oli mengalir ya teman-teman. Setelah melakukan pelepasan tutup kop silinder, di sini saya menentukan titik top rantai keteng ya teman-teman, dan akan mengecek apakah rantai ketengnya di posisi top itu dengan posisi kencang atau kendor. Nah, setelah kita gerak-gerak ya teman-teman, dengan kita putar askruk, ternyata rantai ketengnya itu udah kendor. Mungkin itulah penyebab suaranya sepeda motor ini jadi kasar ya. Nah, yang menyebabkan olinya rembas atau bloknya jebol. Nah, di sini terlihat bekas gesekan antara rantai keteng ya bersama blok, yang menyebabkan itu oli dari mesin naik ke atas permukaan blok silinder ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan melakukan pencopotan magnet ya dengan memakai tracker drat kasar untuk melepas rantai keteng yang nanti akan kita ganti dengan yang baru ya. Nah, setelah terlepas, tidak di bagian rantai keteng saja teman-teman, itu di bagian karet penahan rantai keteng itu udah habis juga ya, udah rata, nggak ada lagi sama sekali bentuknya. Nah, udah aus. Ini nanti akan kita ganti juga karena dari rantai keteng yang baru itu udah ada satu set ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Untuk proses ini kita akan melakukan pemasangan dan sudah terpasang ya. Ini rantai keteng beserta suling pompa olinya. Dan yang sekarang ini kita akan lanjut ke pemasangan piston juga ya. Nah, teman-teman, sebelumnya itu tadi blok yang lamanya itu kan itu jebol ya. Nah, ini kita ganti yang lain, kita beli di barang bekas, karena kan kalau beli yang bekas ini bloknya itu masih original ya teman-teman. Beda kalau kita misalnya beli baru yang KW, itu kualitas untuk boringannya beda ya teman-teman. Nah, sebelum untuk melakukan pemasangan bagian blok, kita pasang dulu packingnya ya, karena setiap kali kita bongkar blok itu hampir semua ya kita ganti top setnya ya teman-teman, ganti yang baru. Kalau untuk memakai yang lama takutnya nanti ada gejala rembes lagi ya, dan ketika pemasangan baru takutnya nanti itu olinya rembes atau bocor. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita rakit dulu pemasangan piston dan pemasangan ringnya dulu ya. Ini dia ya teman-teman, ring pistonnya. Nah, di bagian piston ini terdapat 3 ring ya. Yang pertama itu ring oli, yang kedua ring
ininya. Yang ketiga ring api ya teman-teman. Dan di sini sudah kita pasang ya ring pistonnya. Lanjut kita pasang ke stang seher. Nah teman-teman, di bagian pemasangan piston ini itu kita perlu hati-hati ya untuk pemasangan sepinya. Kalau tidak hati-hati biasanya sepi pen pistonnya itu sering lepas ya teman-teman. Nah, dan akan masuk ke dalam bagian bak crankcase. Dan di bagian ini kita perlu sangat hati-hati dan teliti. Nah, setelah ring pistonnya terpasang, lanjut kita ke pemasangan roll karetnya ya teman-teman untuk penahan rantai ketengnya. Di sini cukup mudah ya pemasangannya. Geser aja ini roll rantai ketengnya, lalu sesuaikan dengan lubang bloknya ya teman-teman. Nah, setelah karet roll rantai ketengnya posisinya pas atau di tengah-tengah, nah seperti ini ya, masukkan saja bautnya lalu kencangkan ya teman-teman.
Di langkah terakhir ini kita akan melakukan pemasangan posisi topnya ya teman-teman, di gear sentrik bagian rantai klep atau di kop silinder. Dan setelah semuanya tertutup dan selesai terpasang, sepeda motor ini akan kita coba nyalakan kembali ya.